Siang Bu. Siang Mas Rian. Silakan. Ya, makasih Bu. Ya Bu, sesuai janji yang tadi pagi ya. Oh ya. Saya minta waktu Ibu sebentar buat konsultasi minta masukannya dari Ibu gimana tentang rencana saya untuk mengubah atau merevisi lembar verifikasi. Nah, rencananya kan nanti kan ini di sini kan buat dokter, terus ada buat perawat. Nah, nanti saya maunya ini buat dokter di lembar pertama dan lembar kedua tuh untuk verifikasi perawat. Itu poin-poinnya sih sama kurang lebih seperti ini, cuman kalau boleh ada masukan dari Ibu silakan. Oh ya. Ini kan formnya ini ngeluarin dari tim. Kalau di rumah sakit sendiri itu kan dari tim Pokja ya. Dari tim Pokja. Nah, dari tim Pokja itu sebenarnya dia udah ngeluarin kayak gini. Jadi kalau misalkan memang Mas Rian rencana untuk aktualisasinya mau buat seperti ini, nanti juga harus dikoordinasi dengan tim Pokjanya ya. Karena memang sih yang membuat unit, karena Mas Rian kerja di unit kita gitu kan. Tapi tetap sebenarnya yang kita harus diketahui juga oleh Pokjanya. Jadi memang rencananya itu dulu sempat ada mau revisi, cuma terkendala untuk waktu. Jadi kalau saran saya, kalau Mas Rian pengen depannya untuk dokter, nah berarti kalau misalnya dokter itu Assessment. Ya misalkan kalau misalkan untuk dokter berarti di sini semuanya judulnya misalkan dia lembar assessment. Penandaan. Assessment, penandaan lokasi operasi. Ini dibuat dua seperti ini dulu itu nggak muat, gambar ini pindah ke depan. Jadi nanti ini mau saya kecilin Bu, lembar ini. Lembar ini mau kecilin, nanti di samping ini. Oh gitu, terserah Mas Rian ya. Benar-benar Misalkan, nanti kalau misalkan kayak gini kan ini untuk dokter nih, yang bagian sebelah sini kan dia modelnya begini, atau enggak dibikin? Nah ini tuh mau dibikin. Ya dibikin tabel panjang gini aja Mas. Nah tabel panjang gini, nah sesuai misalkan tanggal, ya kan, jam, terus dokter operator siapa gitu. Nah udah ini asesmen sesuai dengan itu ya, asesmen, DS, DO, sama diagnosa. Nah untuk poin yang estimasi waktu yang dibutuhkan ke dokter ya itu masuk area dokter. Jadi kan kalau misalkan ada booking pemesanan tuh, ya si di booking termasuk di sini jam operasi. Kalau dari saya tambahin ya, jam operasi, estimasi, rencana, tanggal maksudnya, tanggal operasi, estimasi, waktu operasi. Ini tuh ada ininya apa ini aja dua? Ada apanya? Jam operasi. Enggak termasuk, maksudnya ya? Saya pengen ini ada si data subjektif, data objektif, diagnosa, jam operasi, rencana tindakan operasi, sama estimasi waktu operasi. Nah nanti baru di bagian sininya itu gambar penandaan dan area operasi. Nah sebenarnya untuk gambar penandaan area operasi ini harus ditandatangani oleh dokter. Nah tanda tangan yang ini pindah apa tetap di situ? Nah tanda tangan ini sebenarnya dokter itu udah membuat keputusan di sini, ya. Tapi sebenarnya kenyataannya ini tuh kita kalau pengen penandaan operasi sama pasien di SOP itu, misalkan saya dokter operatornya, Mas Rian pasiennya. Nah di situ tuh pasien tuh harus tahu, pastiin bapak operasinya area sini ya. Jadi dokter tuh menggambar itu pas ada pasien, jadi perlu dibubuhkan tanda tangan dari dokter operator, keluarga pasien atau pasien, dan si perawat itu. Jadi sebenarnya si 3 kolom ini harus sudah ada gitu. Berarti 3 kolom ini tetap ada ya? Iya. Oh, tapi pasien kalau ini buat penandaan apa buat verifikasi? Penandaan. Nah si verifikasi belakang ini
itu nanti tanda tangannya cuma perawat ruangan dengan perawat bedatnya. Oh, Iya, sama ya itu tanda tangan dokter, tanda tangan dokter sama terus pasiennya. pasien atau keluarga, dan satu lagi harus ada saksi. TTD perawat, bahasanya perawat aja. Oh, tetap ada yang rawat. Iya, jadi dia harus tetap ada, harusnya 3 ini. Nah ini gambar ini pindah ke depan. Gitu. Nah terus di lembar kedua, di sini aja. Bentar, di sini. Ya, di lembar keduanya ini ya, lembar kedua berarti judulnya itu checklist. Nah, checklist verifikasi. Ini judul kecil di sini itu loh mas, kayak kok begini nih. Jadi nanti modelnya ini judulnya segini nggak apa-apa karena buat nama pasien ya. Kalau berarti kalau misalkan di sininya judul panjang aja. Jadi checklist verifikasi operasi. Gitu. Jadi kalau yang bagian ini lembar assessment dan penandaan lokasi operasi. Cuman kalau judulnya mau digabung kayak gini nggak apa-apa, nanti ditanya nanti ke operasi. Kalau misalkan jadi di bagian depannya itu lembar assessment, belakangnya bawahnya penandaan lokasi operasi. Terus jadi ini cuma checklist verifikasi operasi. Terus dikasih deskripsi. Dilakukan sebelum pasien ke ruang bedah dan divalidasi dengan petugas kamar bedah diisi harus lengkap. Harus diisi lengkap. Ya, saat sebelum serah terima dan setelah timbang terima. Serah terima bukan sama. Enggak, bukan. Maksudnya gini, nanti Mas Saya udah membaca katanya saat sebelum serah terima tuh artinya pasien masih persiapan dirawat inap. Nah, setelah tembang terima itu artinya kan nanti saya mau ada 2 checklist. Jadi nanti yang sisi dirawatnya lengkap, di sisi sininya lengkap. Itu maksudnya. Cuman untuk bahasa dituangin aja sendiri ya. Nah, itu dengan cara checklist ya, bila Dilakukan. Kalau untuk tidaknya mau di strip atau dikosongin dulu? Strip aja. Checklist aja sama. Kan pilihannya ini ya tidak ya tidak. Oh gitu. Berarti dengan cara checklist aja ya? Bilangnya dilakukan. Nah contohnya misalkan poin 1 tolak identitas. Poin 2 Kalau ini? Palsu. Oh iya, itu termasuk nanti di bawahnya. Sebentar, dilepas. Nah, ini kan saya udah masuk poin sini. Apa di satu? Iya, bisa. Jadi misalkan ini poin ke bawahnya, misalkan poin atasnya itu sini deh, karena udah ditulis ya. Verifikasi berkas inform. Kenapa nggak tulis verifikasi peroperasi lagi, kan judulnya udah ada, checklist verifikasi peroperasi. Jadi verifikasi berkas inform concern bedah, terus verifikasi berkas inform concern anestesi. Oke. Ini nanti yang saya pemeriksaan panjang. Nah, si darah atau alat khusus yang diperlukan ini, yang Trian, darah ini masuk area sini, area dokter. Ya, darah atau alat khusus. Jadi tanyain dokter perlu
kalau enggak. Jadi kan sama kayak di anestesi kan dia ada tuh. Nah ini masuk sini nih. Jadi biar area sini tuh benar-benar punya dokter semua. Kalau lab ronsen EKG Ini kan hasil pemeriksaan penunjang yang telah sini ya. diidentifikasi. Berarti checklist perawat. berarti pemeriksaan penunjang harusnya apa nggak usah ada ya pemeriksaan penunjang ya, karena kan dia di form anestesi ada. Yang penting kan kita ini apa dia nggak usah diadain ya. Tapi kan itu bukan anestesi aja ini udah. Iya tapi kan ini kita verifikasi tugas perawat verifikasi. ruangannya, memastikan oh ya udah nggak boleh pemeriksaan penunjang yang dilaksanakan. Misalkan dia di bawah judul atas, berarti yang poinnya itu total misalkan lab, user, EKG. Mau pakai lain-lain nggak usah. Kalau ini kan verifikasi berkas, di sini judulnya boleh nggak verifikasi berkas, terus ini sama informasi benda, informasi benda. Nggak usah ada verifikasi lagi. Verifikasinya cukup di sini. Sebenarnya ini tadi salah tulis sih, jadi langsung aja kan judulnya udah verifikasi. Jadi verifikasi ini masih digunain, langsung tulis aja informasi bedah, informasi anestesi. Tapi kalau pemeriksaan penunjang kan dia harus ada judulnya kan. Yang ini mau nggak lain-lain? Nggak usah ya. Nggak usah kayaknya itu mah cukup. Nah sisanya ini ngikutin ke bawahnya. Ini kan buat lembar kedua. Nah ininya ya tidaknya. Nah posisinya gini. Ini perawat asal, karena kan dia bisa dari ruangan, bisa dari rawat jalan. Yang ini perawat atau petugas mau perawat? Petugas ya. Petugas asal. Petugas asal. Petugas ruangan bisa kali? Enggak tuh. Tugas ruangan kan bisa ruangan rawat jalan, ruangan rawat. Iya bisa. Mending enaknya gini aja. Jadi atas itu ya tidak gitu. jadi gini. Biar nggak memakan tempat ya. Iya. Nah, sama gini ya tidak. Dia bikin kotak. Ini baru ke bawahnya. Berarti ini nggak ke samping ya, bawah semua ya? Iya, enaknya gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita ke samping dia jadi bertantangan kan. Jadi kita buat verifikasinya. Misalkan kalau dari perawat asal nih atau perawat ruangan, dia bikin gelang identitas iya, pintu palsu tidak, information bedah iya, information anestesi iya gitu kan. Terus lab ada semua. Nah, ketika dia udah ngisi semua, pasiennya kita operan kan. Nah, salah satu yang dioperin tuh ini. Oke. Termasuk di sini saya minta tambahan ya. Persiapan darah. Karena kan di form atas ada tuh, takutnya kan kita ada kondisi yang pasien perlu transfusi darah kan. Ya, oke. Ini yang kita tanyain. Karena walaupun dokter minta di sini, kita gimana validasi tahu itu darah disiapkan atau enggak gitu kan pas operan. Jadi kita bisa nentuin itu darah itu udah perlu dicairin kapan gitu, persiapan darah. Ya, atau tidak. Sama ini